Halo, kembali lagi dengan saya Kalalail, mentor kelas menulis, nulis aja dulu. Kali ini saya akan memberikan kritik dan saran untuk puisi peserta kelas menulis saya. Yuk langsung saja kita bedah puisinya. Nah, ini dia puisinya. Puisi ini ditulis oleh salah satu peserta dari kelas menulis saya. Judulnya Pasar Malam. Seperti biasa, sebelum saya memberikan krisan, mari kita baca puisinya terlebih dahulu. Pasar malam. Hanya ada di waktu malam, lampu-lampu mulai bersinar. Di bawah rembulan malam, pedagang mulai beraksi, serta pembeli mulai mengantri. Suara anak-anak terdengar riang di tengah permainan yang mengayun kencang. Kora-kora berhenti untuk bergantian penumpang. Pacitan 2 Oktober 2021. Nah, seperti itulah puisinya. Puisinya cukup sederhana, hanya ada 2 bait saja. Mari kita langsung menuju ke krisannya. Nah, di sini saya sudah memberikan beberapa catatan untuk puisi ini. Sebelum kita menuju ke krisannya, di sini perlu diperhatikan bahwa ada beberapa penulisan yang belum benar. Contohnya di sini, ini harusnya dispasi karena di tidak bertemu dengan kata kerja. Di hanya disambung ketika bertemu dengan kata kerja. Mudahnya seperti itu. Contohnya ini di bawah, di tengah, ini harusnya dipisah. Oke, seperti itu untuk penulisannya. Untuk kontennya, mari kita menuju ke catatan yang sudah saya berikan. Sebelum kita perbaiki puisi ini, mari kita tangkap ide dari puisi ini terlebih dahulu. Nah, di sini yang saya amati, penulis di sini mendeskripsikan suasana pasar malam yang meriah. Di lokasi tersebut banyak dikunjungi anak-anak. Ada yang mengantri di sebuah lapak, ada yang mengantri naik kora-kora. Nah, di sini penulis itu mendeskripsikan suasana suatu pasar malam, di mana di situ ada beberapa pengunjung, ada anak-anak, ada pembeli. Nah, karena di sini penulis hanya mendeskripsikan suasana, sebaiknya hilangkan beberapa kata dan beberapa baris di sini. Nah, di sini penulis itu sedang mendeskripsikan suasana sebuah pasar malam, di mana di pasar malam tersebut ada lampu-lampu yang bersinar. Di malam tersebut ada rembulan yang sedang bersinar dan ada pedagang yang mulai beraksi, maksudnya pedagang yang mau menggelar dagangannya. Nah, di situ juga ada pembeli yang sedang mengantri mau membeli dagangan tersebut. Mungkin di tempat yang lain ada anak-anak yang baru saja datang. Mereka itu terdengar riang di tengah permainan yang mengayun kencang. Ini maksudnya permainan apa? Di sini dijelaskan bahwa ada kora-kora. Nah, di sini kora-koranya itu berhenti untuk bergantian penumpang. Nah, di sini kora-kora itu berhenti, ada mungkin anak-anak ini sedang antre menunggu naik kora-kora. Di sini cukup sederhana, penulis mendeskripsikan suasana sebuah pasar malam. Nah, di sini ada catatan dari saya. Supaya tidak seperti menarasikan cerita, coba hilangkan beberapa kata karena intinya di sini kan kita hanya mendeskripsikan suasana, tidak menarasikan suasana. Jadi ada bedanya ya. Mendeskripsikan itu kita hanya mendeskripsikan apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita baui, kita sentuh. Kita tidak perlu menceritakan sebuah proses perjalanan dari apa yang kita amati. Nah, misalkan di sini hanya ada di waktu malam,
lampu-lampu mulai bersinar. Di bawah rembulan malam, pedagang mulai beraksi. Nah, di sini kan ada sebuah proses di mana pedagang ini melakukan pekerjaannya, serta pembeli mulai mengantri. Nah, di sini kan ada sebuah cerita. Penulis bercerita bukan mendeskripsikan. Penulis lebih kepada menarasikan sebuah cerita, proses subjek melakukan suatu kegiatan, bukan kita menyebutkan apa-apa yang kita lihat dari proses tersebut. Terdengar rumit, tapi kalau kita hilangkan beberapa kata yang saya beri warna kuning ini, ada hanya di waktu malam, mulai beraksi, pembeli, permainan yang mengayun kencang, penumpang. Nah, di sini coba kita hilangkan supaya kita benar-benar mendeskripsikan, bukan menarasikan sebuah cerita. Sebelum kita memperbaiki puisi ini, mari kita temukan kata-kata kunci dari puisi ini yang akan kita tetap pakai. Di sini ada malam, lampu, rembulan, pedagang, anak-anak, dan kora-kora. Nah, kalau kita pertahankan kosakata ini dan kita menghilangkan sebuah proses yang menjadikannya seperti narasi tersebut, seperti ini jika kita perbaiki. Pasar malam, malam minggu di alun-alun desa, lampu-lampu bersinar. Di bawah rembulan tanggal 15, pedagang menata barang, ibu anak mengantri riang. Kora-kora sesekali berhenti menurun naikkan orang-orang. Pacitan 2 Oktober 2021. Di situ saya menambahkan informasi waktu yaitu malam minggu. Kalau di puisi aslinya di sini tidak dijelaskan malamnya itu malam apa. Kalau di sini saya spesifikkan bahwa setting waktunya itu malam minggu untuk menambah kesan meriah. Karena kenapa? Kalau malam minggu itu kan biasanya banyak orang yang keluar menikmati waktu liburannya. Nah, selain itu saya juga menambah kehadiran rembulan tanggal 15. Kalau di puisi aslinya kan di situ dijelaskan bahwa ada rembulan. Tapi di sini saya tambahi bahwa rembulan itu rembulan ketika bersinar tanggal 15. Maksudnya 15 kalender lunar atau kalender Jawa. Di mana kalau tanggal 15 tersebut adalah bulan purnama, bulan penuh yang bersinar sangat terang. Dengan kehadiran rembulan tanggal 15 tersebut, suasananya menjadi terang dan meriah karena ditambah lampu-lampu yang bersinar. Di sini saya menambahkan informasi-informasi yang spesifik tersebut supaya kita mengajak pembaca masuk ke dalam situasi yang nyata di dalam puisi kita. Selain informasi waktu tadi, saya juga menambahkan informasi tempat. Nah, kalau di puisi aslinya ini kan hanya dijelaskan bahwa di pasar malam. Kalau di sini saya tambahi bahwa pasar malam tersebut digelar di sebuah alun-alun desa. Nah, informasi ini untuk menambah kesan sederhana, tradisional, dan merakyat. Pasar malam yang digelar di alun-alun desa itu kan yang datang pasti orang-orang desa. Dan pasar malam tersebut biasanya hanya digelar sebulan dalam setahun atau beberapa minggu saja. Nah, di sini kan suasananya jadi lebih sederhana, lebih tradisional, dan lebih merakyat. Nah, dalam puisi, terutama jika menggunakan teknik deskripsi, detail itu penting. Detail-detail yang sepertinya kecil, tetapi detail itu penting karena kita sedang mendeskripsikan suasana atau sesuatu. Nah, misalkan jika kita mendeskripsikan suasana pasar malam tersebut digelar di mana? Pada malam apa? Dikunjungi siapa saja? Wahana yang menarik apa saja? Seorang penulis haruslah menjadi pengamat yang jeli. Tulis ibu anak daripada hanya pembeli atau penumpang. Karena apa? Pembeli atau penumpang itu kan tidak spesifik. Mereka itu kalangan bapak-bapak, kalangan anak-anak, atau kalangan ibu-ibu atau remaja. Di situ kan kurang spesifik apa yang kita lihat. Tulis malam minggu daripada hanya suatu malam. Kalau suatu malam itu kan tidak spesifik. Bisa malam apa saja. Kalau ditulis malam minggu, kita mengajak pembaca merasakan suasana ketika malam minggu.
tulis rembulan tanggal 15 daripada hanya rembulan bersinar terang. Kita sebaiknya mengajak pembaca merasakan rembulan tanggal 15 itu seperti apa, daripada cuma menulis rembulan bersinar terang. Terangnya itu terang seperti apa? Hanya rembulan sabit, bulan sabit saja, atau sinarnya seterang apa, di sini kan tidak spesifik. Ketika kita mendeskripsikan sesuatu, jadilah pengamat yang mengamati setiap detail yang ada. Menjadi pengamat yang perhatian dengan hal-hal kecil. Karena dari hal-hal kecil tersebut bisa jadi pembaca bisa merasakan, bisa masuk ke dalam suasana puisi kita. Nah, kurang lebih seperti itu perbaikan dari saya. Silahkan jika ingin di screenshot ini perbaikan dari saya. Ini puisi aslinya. Silahkan jika ingin di screenshot, dibandingkan dan dipelajari lagi di rumah. Oke, jangan lupa kalau teman-teman ingin bergabung di kelas menulis saya, bisa langsung klik di link deskripsi gratis. Kalian bisa belajar puisi dan cerpen. Nah, ini contohnya. Ini kelas nulis aja dulu yang ke-6. Di sini kalian akan diberikan materi puisi dan cerpen dan ada tanya jawab yang akan langsung dijawab di sini di grup. Ini grupnya tidak akan tercampur oleh chat karena grupnya khusus, hanya admin saja yang bisa komen. Jadi tulisannya ini tanya jawabnya bisa kalian baca kapanpun kalian mau. Silahkan klik link di deskripsi jika ingin bergabung gratis. Jika ada yang ingin mengirimkan puisi atau cerpen untuk diberikan krisan, juga bisa mengirimkannya melalui email ke kalalail96@gmail.com. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.